Ribuan warga terdampak banjir di dua kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terisolasi selama 2 hari. Seorang warga meninggal dunia diduga karena sakit. Sukarelawan tanggap bencana mengevakuasi korban banjir di Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi pada Minggu petang. Sedikitnya ribuan keluarga terdampak banjir yang karena jebolnya tanggul Sungai Cibeet. Ketinggian muka air mencapai 2,5 meter hingga 3 meter. Korban mengaku 2 hari terisolasi dan bertahan di atap rumah saat menunggu evakuasi. Satu jenazah warga yang meninggal karena sakit telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi. Korban mengeluhkan lambannya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani bencana banjir. Sebelumnya tanggul penahan air aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol akibat tidak lagi kuat menahan debit air kiriman. Akibatnya permukiman warga di 4 desa terendam banjir. Tanggul tiba-tiba jebol sejak Minggu dini hari dan menghancurkan rumah warga yang berada di samping tanggul. Kejadian ini membuat ribuan warga terpaksa mengungsi. Terlebih debit Sungai Citarum juga masih tinggi sehingga banjir terus meluas. Update status jebolnya. Untuk memperbarui informasi terkait banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi di Sumberreja, salah satu desa terdampak banjir. Selamat pagi Agi, bagaimana kondisi banjir pagi ini, juga bagaimana akses menuju ke lokasi terdampak banjir dan berapa luas wilayah yang terdampak banjir dari pantauan Anda pagi ini? Ya, selamat pagi dan juga saudara. Kondisi banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini masih terendam oleh air. Walaupun ketinggiannya masih beraneka ragam, mulai dari 1,5 meter sampai dengan 2,5 meter. Dan saat ini saya berada di Sumberreja, salah satu desa yang terdampak dari jebolnya tanggul Citarum yang terjadi pada dini hari, tepatnya pada pukul 01.00 pada hari Minggu kemarin. Dan tadi juga kami melihat beberapa warga saat ini sudah melakukan aktivitasnya untuk menuju ke rumahnya untuk melihat bagaimana kondisi dari rumahnya itu sendiri. Tadi juga kami sempat bertanya kepada beberapa warga mengapa mereka saat ini langsung melakukan aktivitasnya. Mereka mengatakan sebenarnya mereka ingin melihat kondisi dari rumahnya mereka sendiri. Tadi juga mereka menyampaikan ada beberapa kesan yang disampaikan oleh beberapa warga yang mengatakan sebenarnya penanganan dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini ada yang menganggap cepat, sudah sigap, dan juga ada yang menganggap tidak cepat begitu, karena sampai sekarang juga pukul 7 aktivitas warga tidak difasilitasi dengan perahu karet, padahal mereka ingin melihat sekali bagaimana kondisi rumahnya. Dan juga ada beberapa dari warga ini ingin memberikan bantuan makanan kepada keluarganya yang sedang berada di rumahnya karena memang masih belum dievakuasi. Tadi juga kami menanyakan kepada beberapa warga, sebenarnya desa Sumberja ini tidak terdampak awalnya, tetapi karena kemarin tinggi air semakin masuk ke daerah Sumberja sehingga Sumberja ini terdampak. Beberapa warga akhirnya memilih untuk mengungsi ke tempat ataupun ke daerah yang memang lebih aman. Tadi juga kami di perjalanan melihat ada beberapa warga yang memang memilih mengungsi di masjid-masjid, kemudian juga ada yang menumpang di teras rumah, bahkan juga ada yang mendirikan tenda darurat dengan sederhana begitu untuk pengungsian. Kalau saya jelaskan, Ian dan juga saudara, di belakang saya merupakan akses untuk menuju ke beberapa desa yang sebenarnya terisolir. Kalau misalnya informasi yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana, ini ada 4 desa yang terisolir dari dampak tanggul Sungai Citarum yang jebol pada Minggu 21 Februari 2021 pukul 01 waktu Indonesia Barat. 4 desa tersebut ialah Desa Sukaurip, Desa Karangsegar, Desa Bantasari, dan juga Desa Sumber Urip. Dan Anda bisa melihat, yang juga saudara, jika terus masuk ke dalam, ini ketinggiannya akan semakin tinggi begitu, sampai dengan paling dalam adalah 2,5 meter. Di sini juga tidak terlihat adanya perahu karet ataupun bantuan dari tim penolong begitu, seperti TNI Polri ataupun dari pihak SAR yang membantu atau memfasilitasi kebutuhan warga untuk menuju ke rumahnya masing-masing ataupun memberikan bantuan kepada keluarga warga ataupun keluarganya yang masih berada di rumahnya yang belum dievakuasi. Tadi juga sebenarnya kami sempat melihat ada beberapa petugas yang memang masih mengatakan operasinya akan dimulai pada pukul 7 pagi. Sehingga ini belum bisa dioperasikan perahu karet untuk menuju ke
beberapa rumah warga ataupun melakukan evakuasi kembali. Dan kami juga sempat bertanya mengapa warga tidak menyediakan perahu karet, karena warga sekitar dari Kecamatan Pebayuran ini mengatakan sebenarnya setiap tahunnya juga daerah sini tidak terkena banjir walaupun ada curah hujan yang cukup tinggi, tetapi juga mereka tidak merasakan banjir ini karena ada akibatnya dari jebol tanggul dari Citarum. Kalau bisa disampaikan alasannya mengapa tanggul jebol Citarum ini bisa jebol, yang pertama adalah curah hujan yang tinggi sejak hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, kemudian juga ada limpasan air yang tinggi sehingga tanggul yang tidak bisa menahan debit air yang cukup tinggi mengakibatkan jebol ke 4 desa yang terdampak dan sampai saat ini juga terisolir. Dan beberapa bantuan yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bekasi ya dengan menyediakan bambu dan juga karung ini untuk memperbaiki tanggul yang jebol. Kemudian juga ada beberapa makanan siap saji untuk para pengungsi yang sudah mengungsi, dan juga ada beberapa perahu evakuasi, mesin perahu, tali tambang, dan juga lampu tembak yang digunakan untuk proses evakuasi. Kami juga akan melihat bagaimana sebenarnya situasi di dalam desa terisolir ini, apakah perbaikan dari tanggul jebol ini sudah diperbaiki ataukah juga masih ada beberapa warga yang memang berada di beberapa desa dan belum dievakuasi oleh pihak petugas.